Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dua Jaya Isa dengan NPM saya 21032010099 dengan dosen pembimbing saya yaitu Bu Eni Aryani. Sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian akhir saya dengan judul Analisis Strategi Mitigasi Risiko pada Proses Pengantongan Jumbo Bag dengan metode Failure Mode and Effect Analysis dan Fault Tree Analysis di PT XYZ. Kemudian yang melatar belakangi permasalahan eh, penelitian ini yaitu PT tersebut sebagai anak perusahaan pupuk itu bertanggung jawab atas produksi dan distribusi pupuk subsidi, salah satunya itu pupuk urea. Dan dalam proses pergudangan dan pengantongan urea ini terdapat banyaknya permintaan konsumen yang membutuhkan pupuk dengan kemasan ukuran yang besar yaitu 1 ton. Atau dapat dengan kata lain yaitu jumbo bag. Nah, dalam proses pengantongan ini tuh masih dilakukan secara manual karena jumbo bag ini pengantongan baru sehingga berpotensi menimbulkan risiko kegagalan seperti kecelakaan saat pemindahan pupuk urea, kecelakaan kerja atau gangguan produktivitas saat pengantongan, ketidaktepatan penimbangan, serta keterlambatan pengiriman produk ureanya. Dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini itu dilakukan dengan melakukan analisis dan strategi mitigasi risiko yang lebih mendalam dengan metodenya itu FMEA dan STA sehingga potensi risiko yang muncul ini dapat diminimalisir lah. Kemudian rumusan masalahnya itu bagaimana potensi risiko pada alur proses pengantongan jumbo bag di PT XYZ ini serta bagaimana usulan perbaikannya untuk minimalkan risiko potensi yang muncul. Kemudian batasannya itu yang pertama penelitian itu hanya berfokus pada area pergudangan dan pengantongan urea 1A khususnya pengantongan jumbo bag ini. Terus penelitian tidak memperhitungkan biaya terkait dengan aktivitas pergudangan dan pengantongan. Kemudian penelitian dilakukan hanya sampai pada tahap pemberian rekomendasi perbaikan. Asumsinya ada tiga yaitu proses pengantongan jumbo bag 1 ton dilakukan dalam kondisi operasional yang normal tanpa adanya gangguan. Kemudian yang kedua yaitu seluruh peralatan yang digunakan dalam proses diasumsikan dalam kondisi operasional yang optimal. Kemudian yang ketiga yaitu usulan perbaikan yang diberikan dianggap tidak terkendala oleh faktor biaya dari perusahaan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi risiko pada alur proses pengantongan jumbo bag di PT XYZ ini, serta bagaimana usulan perbaikan alur proses tersebut untuk meminimalkan potensi risiko yang muncul. Dan tempat dan waktu penelitiannya yaitu di PT XYZ khususnya di area pengantongan urea, dan penelitian ini itu berlangsung pada bulan Februari 2025 hingga data terkumpul sepenuhnya. Kemudian untuk variabel terikatnya yaitu minimasi potensi risiko alur proses pengantongan jumbo bag. Kemudian variabel bebasnya itu ada dua yaitu data aliran informasi alur proses pengantongan jumbo bag dan data potensi risiko kegagalan. Kemudian untuk flowchartnya alurnya yang itu pertama mengenai studi literatur dan studi lapangan, kemudian menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian, lalu diidentifikasi variabel dan juga pengumpulan datanya. Selanjutnya yaitu dilakukan penyusunan kuesioner, penentuan populasi, pembagian kuesioner kepada para ahli, dan juga pengumpulan kuesioner. Kuesioner ini dapat digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari suatu risiko tersebut. Jika data itu valid dan juga reliable, maka dilanjutkan analisis potensi risiko menggunakan FMEA, yaitu perhitungan severity accurate data detection. Setelah itu, jika ada risiko yang tinggi, itu mau dilakukan analisis akar penyebab risiko menggunakan fault tree diagram. Kemudian memberikan usulan perbaikan dari risiko tertinggi tersebut dan juga dilakukan pembahasan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Jadi alur proses pengetahuan yang pertama itu di gudang curah urea, yang dimana dari produksi itu dipindahkan ke gudang untuk dilakukan penyimpanan. Setelah itu dilakukan pengantongannya itu secara manual, itu menggunakan skop dengan kemasan yang jumbo. Setelah itu produk ditimbang dengan manual, yang produknya jadinya seperti ini, jumbo bag 1 ton, lalu kemudian dipindahkan menggunakan flat truck dengan bantuan forklift untuk mengangkat ke flat trucknya, kemudian masuk ke gudang urea produknya. Kemudian data potensi risiko kegagalan yang dimana di sini ada top eventnya itu ada 4: kecelakaan saat pemindahan produk urea, kegagalan produktivitas saat pengantongan, ketidaktepatan penimbangan, serta keterlambatan pengiriman produk ureanya. Dari sini dari tiap kejadian itu kode risikonya berarti R1 sampai R4. Yang dimana bercabang ke kejadian risiko. Yang yang pertama di kecelakaan saat pemindahan pupuk urea yang pertama yaitu banyak menggunakan alat berat, kemudian kurangnya pelatihan dan penggunaan alat berat dan seterusnya.
di gangguan kerja saat pengantongan, ada beban kerja fisik berlebih, pengantongan manual membutuhkan tenaga tambahan, serta berikutnya. Kemudian yang ketiga, titik tempatan perimbangan ini ada empat juga, komponen mekanis timbangan macet, timbangan gagal pupuk, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu keterlambatan pengiriman produk Korea, yaitu lokasi gudang penyimpanan berbeda, lalu lintas alat berat meningkat, dan sebagainya. Di mana kejadian risiko ini diberi tanda kode risiko. Seperti ini, R11, R12, R13, seterusnya sampai R44. Dan kuesioner itu dilakukan persebaran kepada para ahli yang dimana saya menggunakan 5 responden yang yang untuk mengisi dengan skala Likert 1 sampai 5 setuju dan sampai tidak setuju. Di mana dari kuesioner tersebut dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Tiap kode risiko R hitungnya itu lebih dari R tabel dengan alfanya itu 5% atau 0,95. Sehingga dari data ini itu dikatakan valid. Kemudian untuk lihat di uji reliabilitasnya yaitu Chrome Batch alfanya yang dimana di sini 0,96 yang artinya itu lebih dari R tabelnya sehingga data ini reliable atau andal. Kemudian data itu dianalisis dari kegagalan potensialnya. Dari 4 kegagalan tadi itu dilakukan analisis penyebab dan juga eh, akibatnya. Seperti contoh di nih gangguan pada saat pengantongan, beban kerja fisik berlebih, yaitu penyebabnya itu karena kekurangan tenaga kerja, terus pengisian pupuknya itu masih menggunakan sekop atau masih manual, tidak menggunakan mesin, dan akibatnya itu yaitu penurunan produktivitas dan juga risiko cedera. Jadi tiap kejadian ada cause dan efeknya. Next. Kemudian setelah itu dilakukan persebaran kuesioner untuk severity occurrence detection untuk penilaian RPN di FMEA-nya. Jadi di perhitungan RPN ini itu ada nilai severity yaitu dampak dampak dari risiko tersebut terhadap lingkungan. Kemudian ada O yaitu occurrence yang dimana itu adalah tingkat kejadian dari seberapa sering kejadian itu terjadi. Dan juga yang terakhir yaitu di detection. Detection itu apakah risiko tersebut itu mudah dideteksi atau tidak. Nah, sehingga didapatkan perhitungan RPN yang RPN di mana perkalian dari severity, occurrence, dan detection-nya. Di mana di sini contohnya di risiko R11 banyak menggunakan alat berat dengan dapat nilai severity-nya 6, occurrence-nya 3, detection-nya 3. Di mana pokoknya semakin tinggi itu semakin risikonya semakin berdampak pada proses bisnisnya. Di mana 6 kali 3 kali 3 dihasilkan RPM 54. Kemudian dari uh, severity occurrence detection itu dilakukan persebaran tiap nilainya. Yang pertama di severity. Nah, severity ini persebarannya terdapat 6 risiko yang memiliki dampak kepada lingkungan yang paling tinggi yaitu di angka 9. Dengan ada 6 risiko ini R21, R23, R24, R31, R32, R33, R22 ini dapat dilihat ya yang mana dampak yang paling besar terhadap lingkungan. Kemudian di tingkat keseringan, tingkat kejadiannya, risiko itu terjadi. Di sini angka 9-nya dia di satu risiko yaitu R32, yang lainnya di yang banyak juga di R21, R23, 24, 27, 31, 33 ini dengan occurrence 8 yang dimana ini masih ternilai cukup tinggi ya. Kemudian di detection yang paling tinggi di angka 6 di mana kejadian risiko itu sulit untuk dideteksi gitu loh. Semakin kecil, semakin kecil angkanya itu berarti risiko itu cukup mudah untuk dideteksi. Sehingga dari penilaian itu, maka dilakukan pemetaan risiko menggunakan matriks risiko. Di mana di sini dampak, yang sini kolomnya dampak, barisnya itu kemungkinan atau occurrence-nya. Sehingga karena tadi nilainya 1 sampai 10 di sini 1 sampai 5 maka dilakukan perbandingan di mana 1 sampai 2 itu angkanya 1, 34 itu 2, 56 itu 3, 78 itu 4, 9, 10 itu 5. Sehingga di sini dapat diperoleh terdapat 6 risiko yang berada di zona merah, 6 risiko berada di zona oranye, dan 7 risiko berada di zona hijau. Sehingga di di 12 risiko ini terbilang cukup tinggi risikonya. Nah, ini untuk hasil pemetaan risiko urutan dari nilai yang terbesar hingga ke terkecil. Di mana dapat dilihat ini ada 12 risiko yang
berwarna merah dan oranye. Yang warna merah ini yang prioritas yang sangat tinggi untuk dilakukan evaluasi atau dilakukan perbaikan. Yang oranye juga masih terbilang cukup prioritas, sedangkan yang hijau ini tidak perlu atau tidak prioritas untuk diperbaiki. Sehingga dari risiko yang berwarna merah atau di zona merah dan di zona oranye ini itu berada pada kejadian risiko atau di top event kegagalan, yaitu di ketidaktepatan penimbangan serta gangguan produktivitas saat pengantongannya, di mana R3 ini itu yaitu ketidaktepatan penimbangan dan R2 ini merupakan gangguan produktivitas saat pengantongan, di mana kedua kejadian atau top event itu dilakukan masih secara manual, yaitu tidak menggunakan bantuan mesin, sehingga dilakukan analisis akar penyebab risiko tertinggi, yang di mana dua tadi di penimbangan, ketidakpenimbangan dan pengantongannya di kecelakaan kerja atau gangguan produktivitas saat pengantongan. Dari kejadian risiko tersebut dilakukan analisis untuk akar penyebabnya itu apa aja. Misal di pengantongan manual membutuhkan beban kerja fisik berlebih lah. Akar penyebabnya apa? Yaitu kekurangan tenaga kerja, terus pengisian pupuk masih menggunakan manual atau skop. Sehingga harus dilakukan eh, analisis FTA, fault tree analysis, dengan penggambaran voltage diagram. Yang pertama voltage diagram dari ketidaktepatan penimbangan, yang dimana di sini terdapat 4 kejadian risiko atau intermediate eventnya, dan juga di sini ada 10 basic eventnya yang sudah tertera di tabel tadi. Di sini juga ada keterangan tabelnya, itu kurangnya pelumas, tidak ada jadwal perawatan dan sebagainya. Next, setelah itu ada voltage diagram dari gangguan produktivitas saat pengantongan, yang di mana terdapat 8 kejadian risiko atau intermediate event, dan juga ada 15 basic eventnya atau akar penyebabnya. Sehingga dari dua ini perlu dilakukan perbaikan atau usulan pengendalian risiko sehingga dapat minimalisir alurnya, karena alurnya juga terlalu panjang. Sehingga untuk usulan pengendalian risikonya yaitu melakukan perbaikan proses di pengantongannya, yaitu pengantongan dan juga penimbangannya. Jadi diubah dari manual menjadi otomatisasi. Yang pertama di alternatif satu, yaitu pengantongan jumbo bag menggunakan hopper portable dengan timbangan load cell, di mana eh, hopper portable ini masih bisa dipindah-pindah dan mungkin tidak permanen, sehingga biaya dan waktu pengantongannya juga masih tinggi, masih terdapat banyak ceceran di sekitar produk, terus risiko tenaga kerja terkena alat berat masih tinggi, terus tingkat kepuasan tenaga kerja juga masih rendah karena masih masih manual. Kemudian di alternatif dua, itu pengantongan jumbo bag menggunakan hopper transator dengan timbangan load cell, yang di mana hopper ini udah permanen, tapi peralatan dan untuk kondisi kerja ini masih belum layak karena juga masih menggunakan tenaga manusia. Kemudian di alternatif tiga ini pengantongan jumbo bag menggunakan hopper transator dengan timbangan load cell dan conveyor impact. Nah ini udah lumayan modifikasi dari prosesnya, yaitu di conveyor impact-nya. Sehingga tenaga kerja manusianya itu berkurang untuk beban kerjanya. Tetapi peralatan dan kondisi kerja ini masih belum layak, sehingga dilanjut di alternatif 4 yang mulai otomatisasi menggunakan mesin, yaitu di pengantongan jumbo bag menggunakan hopper translator dengan timbangan load cell, conveyor impact, dan modifikasi mesin D. Jadi ini sudah digabung menjadi satu mesin. Di hoppernya, di timbangannya, kemudian setelah dikantongi itu ada conveyornya, dan juga modifikasi itu semua mesinnya. Dan ada controller tetapi masih kontrol manual. Jadi peralatan dan kondisi kerja ini masih belum dikatakan layak dari perusahaan. Sehingga yang terakhir yaitu di alternatif 5, di mana pengantongan jumbo bag ini menggunakan hopper translator dengan timbangan load cell, conveyor in-bag, modifikasi mesin D, dan dilengkapi controller automatic PLC, di mana ini bisa dikontrol dengan jarak jauh karena udah otomatis. Dan juga penggunaannya cukup mudah. Jadi tenaga kerja dilakukan pelatihan mungkin cepat, dan juga beban kerjanya itu tidak tinggi, di mana dari biaya dan waktu pengantongannya itu menjadi rendah, lalu pengantongannya itu lebih singkat, jadi langsung tidak perlu tidak perlu apa lakukan pengantongan manual, ditimbang lagi, baru
kalau ada yang salah nanti bisa ditimbang lagi. Jadi masih masih tidak efisien sehingga alternatif 5 dengan otomatisasi ini dapat dapat dikatakan meningkatkan efisiensinya. Sehingga dapat disimpulkan dari potensi risiko yang ada pada alur proses pengantongan jumbo bag di PT XYZ ini, antara lain yaitu saat kecelakaan saat pemindahan pupuk, gangguan produktivitas saat pengantongan, ketidaktepatan penimbangan, dan keterlambatan pengiriman produk. Ada 4 yang utama, tapi ada 2 yang risikonya paling tinggi yaitu di gangguan produktivitas saat pengantongan dan juga ketidaktepatan penimbangan. Dari kegagalan risiko tersebut, terdapat 3 kejadian risiko yang memiliki nilai RPN tertinggi, yaitu di kabel sensor rusak karena korosi sebesar 432, terus timbangan terkena pupuk sehingga tidak presisi dengan RPN sebesar 405, kemudian ketidaktercapaian target rate pengantongan itu sebesar 360. Kemudian di usulan perbaikan pada alur proses pengantongan jumbo bag dengan tujuan untuk meminimalisir potensi risiko yang muncul, maka dipilih alternatif 5 yang mengandalkan pengantongan jumbo bag dengan sistem otomatisasi, yaitu menggunakan hopper kompensator, timbangan load cell, conveyor impact, modifikasi mesin D, serta alat kontrol PLC. Nah, solusi ini tuh bukan terbukti. Solusi ini tuh dapat meningkatkan akurasi, efisiensi waktu, keselamatan kerja, dan kepuasan tenaga kerja secara keseluruhan. Dan saran yang dapat saya berikan yaitu perusahaan hendaknya terus mengembangkan sistem otomasi dalam prosesnya sehingga dapat minimalisir risiko dan juga meningkatkan efisiensi. Kemudian perusahaan perlu memastikan area kerja itu tetap bersih, aman, dan nyaman. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan juga perlu melakukan pelatihan berkala kepada operator agar dapat mengoperasikan alat-alat dengan benar sesuai prosedur keselamatan kerja. Kemudian yang keempat, untuk penelitian selanjutnya hendaknya disarankan menggunakan metode analisis risiko yang lain lebih komprehensif seperti HAZOP. Kemudian yang terakhir, untuk penelitian selanjutnya hendaknya diperlukan kajian lanjut yang mengkaji analisis biaya dan manfaat dari setiap alternatif solusi. Jadi dapat dilihat dari sisi efisiensi dan juga sisi ekonominya. Sekian penjelasan penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.